وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب أبي سجاد إلى الشيخ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله ومن نصره بالنصير وينفعنا بعلومه وأفاض علينا من بركاتهم علوم الدين والدنيا والآخرة. ربنا المسلمين والحسنى من عبادنا الصالحين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itus sholati, dan adapun syarat-syarat sholat qabla dukhuli fiha, sebelum masuknya fiha di dalam sholat, khamsatu asya, adalah ada 5 perkara. Jadi syarat-syarat sholat sebelum masuk waktu sholat itu ada 5 perkara. Ini adalah pasal fi syurutis sholat. Wasurutu, adapun lafaz syurut, jam'u syartin, adalah jamak daripada lafaz syartin atau syartun. Syurutun jamak daripada syartun. Wa huwa, adapun ia syarat, lughatan menurut bahasa, al-alamatu, adalah tanda. Jadi syarat itu menurut bahasa adalah tanda. Wa syar'an, dan menurut syara, ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi, dan menurut syara sesuatu yang bergantung sahnya sholat itu alaihi, kepada syarat. Jadi menurut syarat itu sahnya sholat itu bergantung kepada syarat. Kalau tidak ada syarat atau tidak terpenuhi syaratnya sebelum kita masuk melaksanakan sholat, maka sholatnya itu tidak sah. Oleh karenanya ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi, sesuatu yang bergantung sahnya sholat itu kepada syarat. Jadi kalau tidak ada syaratnya tidak sah. Walaysa juz'an, dan tetapi tidak ada bagian itu minha, dari atau termasuk dari sholat. Tapi sholat itu bukan termasuk bagian daripada sholat. Adik syarat itu, tetapi syarat yang dilaksanakan sebelum sholat itu bukan termasuk bagian daripada sholat. Wa kharaja, dan mengecualikan atau mengeluarkan bihadal qayyidi, batasan ini, ar-ruknu rukun. Jadi syarat itu bukan bagian daripada rukun. Fa innahu, maka karena sesungguhnya rukun, juz'un, adalah bagian minas sholati, dari sholat. Tetapi kalau rukun itu bagian daripada sholat. Jadi perbedaannya adalah kalau syarat sholat itu adalah sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan di luar sholat, itu syaratnya. Tetapi kalau di dalam sholat atau bagian daripada sholat itu adalah rukun. Jadi pekerjaan yang dilakukan di dalam sholat itu rukun, tetapi pekerjaan yang dilakukan di luar sholat itu adalah syarat.
Asyartul awwalu, adapun syarat yang pertama, taharatul a'da'i, adalah sucinya anggota badan, minal hadasil aswari, dari hadas kecil, wal akbari, dan hadas besar, indal qudwati, ketika kita mampu. Jadi syarat yang pertama, sebelum kita melaksanakan sholat, anggota badan kita itu harus suci, baik itu hadas kecil atau hadas besar, ketika kita mampu melaksanakan itu. Amma fakitut tahuraini, adapun orang yang tidak memiliki dua alat bersuci atau tidak memiliki dua alat suci, yakni tidak memiliki air dan debu. Jadi kalau kita tidak memiliki dua alat bersuci seperti air dan debu, tidak ada air dan debu untuk bersuci, fasolatuhu, maka sholatnya sohihatun, adalah sah. Jadi kalau kita misalnya mau melaksanakan sholat, airnya tidak ada untuk mengambil wudhu, debunya untuk bertayamum juga tidak ada, maka fasolatuhu sohihatun. Kalau kemudian kita melaksanakan sholat dalam keadaan tanpa wudhu dan tanpa tayamum karena tidak adanya air dan debu, fasolatuhu sohihatun, maka sholatnya itu tetap sah. Ma'a ujubil i'adati, bersama wajibnya mengulang. Ma'ujubil i'adati, berbarengan atau bersama wajibnya mengulang, alaihi, atas sholat. Artinya adalah kalau kita mau melaksanakan sholat, kemudian tidak ada air untuk ambil wudhu, kemudian tidak ada debu atau abu yang suci untuk bertayamum, maka sholatnya itu sah walaupun tanpa wudhu dan tanpa tayamum, jika kemudian memang airnya tidak ada, debunya tidak ada. Tetapi ma'a ujubil i'adah alaihi, tapi wajib mengulang sholat itu kalau kemudian kita itu menemukan air dan debu. Misalnya mare apa jam duhur, kita sudah melakukan sholat duhur dengan tanpa wudhu, tanpa tayamum, tapi kemudian setelah itu kita menemukan air atau menemukan debu untuk bersuci, maka sholatnya harus diulang. Ma'a ujubil i'adati alaihi, maka harus diulang kalau kita menemukan air dan debu. Wa taharatun najasi, dan sucinya najis, alladzi la yufa, yang tidak dimampu, anhu, darinya, fi saubin, di dalam baju, wa badanin, dan badan, wa makanin, dan tempat. Jadi harus suci dari hadas, dari najis yang tidak dimampu, yang ada di baju, di badan atau tempat. Wasayadkuru, dan akan menyebutkan musannif hadal akhirah, pada akhir penjelasan ini, qoriban, dalam waktu yang dekat. Wasani, dan yang kedua, syaratnya sebelum kita melaksanakan sholat itu satru launil aurati, menutup warna aurat, indal qudrati, ketika kita mampu. Jadi yang kedua adalah kita harus menutup aurat. Kalau tidak tertutup auratnya, sholatnya tidak sah. Walau kana, dan jika ada asyahsu, seseorang, kholian, dalam keadaan sepi atau menyendiri, au fi dzulmatin, atau dalam keadaan gelap, fa in ajiza, maka jika kemudian asyahsu, seseorang itu tidak mampu, an satriha, dari menutup aurat, sholat, maka sholat syahsun, seseorang itu, arian, dalam keadaan telanjang. Nah, jadi yang kedua ini adalah menutup aurat.
Tetapi jika seseorang itu dalam keadaan sepi, ini perhatikan ini, walau kan syakhu khalid au fi dzulmatin, tetapi jika seseorang itu dalam keadaan sepi atau gelap, fa in ajaza an satriha, maka kemudian jika seseorang itu tidak mampu menutup aurat, sholat arian, maka boleh sholat telanjang. Sholat dalam keadaan telanjang itu boleh jika kita memang tidak mampu atau tidak bisa menutup aurat kita. Sholat telanjang itu tidak masalah. Sholat arian, misalnya kita kebakaran misalnya, atau seluruh isi rumah itu dicuri semua baju-bajunya, dan kita untuk menutup aurat kita tidak ada. Misalnya dalam keadaan kita tidur lalu semuanya dicuri oleh maling, seluruh bajunya tidak ada, maka ketika sampai waktunya mau menutup aurat nggak bisa. Kita sholat telanjang itu boleh. Atau rumah kita kebakaran misalnya, semua isinya itu kebakar, maka itu boleh sholat telanjang. Dan ini wala yumi'u, dan tidak berisyarat seseorang birruku'i dengan ruku, wasujudi dan sujud, bal yutimmuhuma, bahkan harus menyempurnakan keduanya, ruku dan sujud. Artinya kalau kita dalam keadaan sholat telanjang Allahu Akbar, karena kita tidak ada baju apapun dalam rumah kita, maka kita ketika ruku dan sujud tidak boleh memakai isyarat, tapi harus ruku sebagaimana ruku, sujud harus sebagaimana sujud dalam keadaan telanjang itu. Tidak masalah itu di sini penjelasannya. Bal yutimmu, harus sempurna sujudnya dan rukunya seperti biasa. Wala i'ada alaihi, dan sholatnya nanti itu tidak bisa diulang. Kalaupun kita misalnya sholat dalam keadaan telanjang, harus ruku dan sujud seperti biasa sempurna, dan sholatnya nanti itu tidak perlu diulang. Wa yajibu, dan wajib, wa yakunu, dan ada satrul aurati, menutup aurat, bilibasin tahirin, dengan baju yang suci. Wa yajibu, dan wajib satruha aidan, menutupnya, fi ghairi sholati, di dalam selain sholat, anin nasi, dari manusia, fil khulwati, baik dalam keadaan sepi atau menyendiri. Jadi kalau di dalam sholat kita menutup aurat, di luar sholat juga kita wajib menutup aurat, baik dalam keadaan sepi. Illa, kecuali lihajatin, karena hajat, min iltisalin, karena mandi misalnya. Jadi kalau kita itu wajib menutup aurat di luar sholat, tetapi boleh kita tidak menutup aurat itu karena hajat, misalnya mandi. Kalau mandi itu tidak masalah. Buka dalam dinan ben sarona itu abengkang itu tidak masalah ke saya. Kalau di kamar mandi atau kita mandi, wanahwihi, atau umpamanya, misalnya suami istri kita punya hajat untuk melakukan hubungan badan, itu tidak masalah. Sama-sama melihat auratnya. Ya, kayak topeng. Jadi kalau suami istri sama-sama melihat aurat, lihajat, ini kan ada hajat kan? Jadi di dalam sholat, ketika kita mau melaksanakan sholat harus menutup aurat, ya kan? Kalau tidak menutup aurat tidak bisa menutup. Tapi ketika kemudian kita itu tidak mampu untuk menutup aurat karena barangnya dicuri atau karena rumahnya kebakar, maka boleh sholat telanjang. Di luar sholat kita juga wajib menutup aurat. Tapi kalau karena ada hajat seperti mandi, itu boleh, tidak masalah. Atau misalnya di sini tidak dijelaskan, ini menjadi bahan diskusi kita. Kita ingin berhubungan suami istri, sama-sama melepas baju atau sama-sama melihat auratnya, boleh tidak? Boleh ya, Saleh? Itu kan karena ada hajat dan itu halal. Hah? Boleh enggak kira-kira itu? Ini saya lanjutkan sebaris lagi. Wa amma satruha, maka adapun menutup aurat an nafsihi, dari dirinya sendiri, fala yajibu, maka tidak wajib.
Tetapi untuk dirinya sendiri itu tidak wajib. Tapi untuk orang lain wajib ditutupi. Tapi diri sendiri ada di dalam kamar misalnya, ada di dalam kamar mandi, itu tidak wajib menutupi kalau untuk dirinya sendiri. Lakinnahu akan tetapi bagi dirinya sendiri ini yukrahu makruh hukumnya nadruhu ilaiha, melihat auratnya sendiri itu makruh. Misalnya di kamar mandi pas ia beseki misalnya, jadi itu tidak boleh ya. Kalau di kamar mandi boleh membuka aurat sendiri tapi makruh melihat. Tapi kalau pegang Pak, bagus Pak. Kita melihat. Gimana gitu? Ya tahu nih. Oh iya. Melihat sendiri itu tidak boleh. Kalau megang boleh enggak? Hah? Kita tahu. Boleh. Hah? Boleh juga. Kan Ali ni boleh Pak. Kamu pegang. Itu boleh. Iya, makanya. Ya ini bukan haram, tapi adalah makruh melihat. Salah satu sahabat yang tidak pernah melihat kemaluannya sendiri itu adalah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tidak pernah melihat. Ya menaril nangadeh. Itu ya. Jadi tidak boleh itu. Ya. Itu tidak boleh. Nah ini wa auratul dzakari, adapun auratnya laki-laki ma baina surratihi wa rukbatihi, antara pusat pusar dan lutut, wa kadzal amati, dan demikian juga budak. Jadi dulu waktu kita di pondok di Taufik, mungkin generasinya berbeda dengan saya, karena ada penjelasan dari guru bahwa laki-laki itu auratnya antara pusar dan lutut. Jadi kalau itu sudah ditutupi, sah sholatnya. Makanya dulu teman-teman waktu di pondok itu cukup dia itu kalau buru-buru ya, buru-buru dia itu cukup Abraham mungkin ya, atau Naim mungkin. Jadi langsung itu sarungnya diangkat ke atas kan sosona apa jangan istilahnya dengan sudah junjung tape gitu. Allahu Akbar langsung itu. Nah kan dalam bayar pondok. Mungkin generasinya ini ada nggak yang sholat seperti itu? Iya itu boleh itu seperti itu. Boleh kan seperti itu. Jadi kalau yang penting asal menutup aurat seperti itu ya boleh. Dalam ilmu fikih itu boleh, tidak masalah itu. Wa auratul hurrati, dan adapun auratnya hurrah budak fi sholati, di dalam salat, masiwa wajhaha, selain perempuan merdeka ya. Iya. Wa auratul hurrati, dan adapun auratnya perempuan merdeka. Ya, perempuan merdeka fi sholati, di dalam sholat. Kalau perempuan seperti kita, istri kita, adik kita itu, ya itu kan perempuan merdeka itu, bukan budak. Auratnya di dalam sholat itu masiwa wajhaha, selain mukanya, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya, zahiran, baik di luar, wa batinan, dan di dalam, ilal ku'aini, sampai pergelangan sini batasannya itu. Jadi kalau di dalam sholat perempuan itu auratnya selain muka dan dua telapak tangan sampai pergelangan, baik di dalam atau di luar. Amma auratul hurrati, adapun auratnya hurrah perempuan merdeka, kharijas sholati, di luar sholat, pajami'u badaniha, maka adalah seluruh badannya. Berarti di luar sholat itu seluruh badannya itu harus ditutupi. Karena ini madhab syafi'i. Kalau madhab syafi'i aurat kan ada dua, di dalam sholat kecuali muka dan telapak tangan. Tapi kalau di luar sholat itu seluruh badannya. Berarti harus pakai nikop, cadar.
Tidak usah. Tidak wajib. Itu kan ada illa kafaina. Enggak ada nih. Khadijah sholati di luar sholat itu kayami ubadanika wa auratuha, dan auratnya mana? Hurrah fil khulwati, di dalam sendirian kadzakari seperti laki-laki. Kalau misalnya perempuan itu di dalam rumah misalnya sama dengan laki-laki, artinya kalau buka kerudung gitu, misalnya pakai baju pendek, singlet, kalau dalam rumah dia sendirian perempuan itu sama kayak laki-laki, boleh, tidak masalah. Tapi kalau ada orang lain seluruh badannya, di sini mungkin iya seperti abarung itu tak boleh, itu karena dilihat orang seluruh badannya aurat itu perempuan, karena kan melayani orang gitu. Tapi kalau seperti di Gili misalnya bededelem romana itu tidak masalah, tak abolung, tak masalah. Nah, ini mungkin pertama yang perlu kita diskusikan adalah terkait dengan sholat telanjang. Misalnya kebakaran seperti tadi, sholat telanjang itu boleh karena tidak ada aurat, tidak ada baju karena kebakaran atau kemalingan. Tapi misalnya ada yang tersisa itu berupa kardus misalnya. Misalnya dalam romana atau dalam barunga itu kalam hina tada tapi sebeda itu perak kun kardus atau plastik. Atau misalnya ada sarung tapi sarungnya najis misalnya. Bagaimana itu? Apakah boleh sholat itu tadi kan telanjang, tapi kalau misalnya sebeda perak pun apa itu? Kardus misalnya. Apa ditutup dengan kardus apa misalnya plastik? Asal kardusnya nggak ada kecoanya, Pak. Gimana itu? Misalnya kardus itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata dilibasin tahirin, kata-kata dengan baju yang suci. Kalau misalkan nggak ada baju, terus semua pakaian itu najis, apakah boleh kita memakai istilahnya kardus? Begini dilarangnya. Kalau di Kasyifatus saja disebutkan bijirmin, yaitu dengan benda apapun yang sekiranya benda itu bisa menutup laun aurat, warna auratnya bisa tidak terlihat dengan lawan. Dan juga kata-kata jirmin itu adalah benda, apa saja benda itu yang sekiranya bisa menutupinya. Dan kalau misalkan ada ta'alluq, ada keterkaitan seperti misalnya bajunya ada baju tapi baju itu najis, akan tetapi tidak bisa, apakah kita harus memilih jirmin atau bedak atau kardus? Mendingan memilih kardus. Kalau sekiranya kardus itu bisa menutupi laut, artinya warna auratnya itu sendiri. Nah, kalau diperkirakan kardus itu misalkan ketika kita sholat bisa sobek, nah itu tidak boleh. Karena apa? Di situ dikhawatirkan mereka bisa cinta kiri. Kita harus mempunyai ketangguhan di situ, kekuatan di situ. Walaupun kata jirmin itu boleh, akan tetapi kebolehan itu ada kriterianya. Kalau sekiranya jirmin benda kardus itu bisa kuat menahan laut, tidak sobek di tengah jalan atau tidak sobek di tengah kita sholat, maka itu boleh. Itu boleh. Tapi yang kedua, kalau misalnya tidak ada kardus tapi yang ada adalah plastik berwarna putih atau hitam. Nah, kalau misalkan dia kelihatan warna auratnya itu tidak boleh. Seperti plastik warna putih. Walaupun itu tidak istilahnya tidak sobek, Ya. akan tetapi yang dimaksud dengan satu Launa itu warnanya ya. Kalau Misalkan wa ta'rifu sawadaha wa abyadaha, dia mengetahui bahwasanya kulitnya dia hitam atau kulitnya dia putih. Nah, itu yang menjadi persoalan. Kalau sekiranya kulitnya, warna kulitnya itu tidak kelihatan, maka boleh. makanya
di sini adalah satru launil launil aurati, dan juga ada wa ma tatawaqqafu sihhatu sholat Jadi kalau itu alaiha. plastik warnanya putih, kalau dipakai kan masih kelihatan itu barangnya. Ya Gus, barangnya masih kelihatan di hadifi misalnya. Ini tak boleh ji. Kalau penutup mirip warna kulit, mirip warna kulit. Kalau penutup warna Itu kulit kan warna tadi. Iya, iya. Coba geser dulu, geser. Ini misalnya Warna putih tak bisa kayak. Ada boleh kecil ada. Ada belum?